Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa bihi wa ilaihi qala bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil khutbataini ithna asyara. Awalan adz-dzukuratu, thaniyan at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Fa idza ahdatsa fi asna'iha tawadda'a wasta'nafaha min jadidin ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Hadirin, hari ini atau malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam kaitannya dengan sholat Jumat ya. Yaitu syurutus sihhatil khutbataini, syarat-syarat di dalam dua khutbah di dalam sholat Jumat, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada berapa? Ithna asyara. Syaratnya ada 12. Satu saja tidak dipenuhi berarti tidak sah khutbahnya ya. Yang pertama adalah al-dzukuratu. Yang menjadi khotib itu harus laki-laki ya. Yang kedua at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Fa idza ahdatsa fi asna'iha, jika seorang khatib lagi khutbah batal, bagaimana caranya? Tawaddu'a, maka segera harus ambil wudu lagi ya. Wasta'nafaha min jadidin, kemudian setelah wudu dia kembali kepada ke khutbah itu dan dimulai dari awal lagi. Jadi kalau di tengah-tengah khutbah batal, wudu lagi, kemudian diulang lagi khutbah dari pertama. Jadi bukan diterusin, bukan ya. Di annaha ibadatun wahidatun, karena khutbah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. La tu'addi bi taharatini kasalah, tidak bisa dengan dua kali bersuci bisa dilanjut seperti salat 2 rakaat batal, berarti harus dimulai dari pertama kasalah. Fi khilafi ma idza ahdatsa wastakhlafa jaza al-bina'a alal khutbati, kecuali jika khotib itu digantiin oleh orang. Kalau ada yang gantiin, maka boleh melanjutkan dari yang telah disampaikan gitu. Melanjutkan, jadi bukan dari awal lagi kalau ada yang gantiin apabila batal. Tapi dengan syarat bisyarti ayyas ma'al khalifah, si pengganti itu harus betul-betul telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh khotib yang batal tadi ya. Jadi orang itu serius mengikuti dan mendengarkan khutbahnya, yaitu ayyas ma'al khalifatu ma madha minal arkan, terutama dalam hal rukun-rukun khutbah. Sebab kalau dia tidak mendengar, tiba-tiba disuruh gantiin, itu tidak boleh
lanjutkan khutbah yang sudah disampaikan, harus diulang lagi gitu. Kemudian berikutnya at-taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makan. Harus suci dari najis pakaiannya, badannya, dan tempat khutbahnya. Sama dengan sholat ya. Taharatu sawbil khatibi wa badani wa makanihi alladhi yubashiruhu minan najasati. Jadi khatib itu pakaiannya harus steril, tidak ada najisnya. Begitu juga badannya dasarnya. Yang keempat, satrul aurah. Khatib harus menutup aurat. Falawin kasyafat, andai kata lagi khutbah tersingkap pakaiannya yang dipakai sehingga kelihatan auratnya. Wa madha waktun, dan tersingkapnya itu cukup lama. Yumkinu ayyasturaha, yang memungkinkan khatib itu untuk segera menutup lagi gitu. Tapi tidak dilakukan. Walam yasturha, mungkin karena kebingungan atau kemegang ya, atau caranya gimana segala macam, pokoknya dia nggak langsung menutup aurat yang ketika itu. Maka hukumnya batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Khutbah yang sudah disampaikan yang tengah di pertengahan itu, ketika tersungkap auratnya, kemudian dia tidak segera menutup auratnya itu, maka khutbahnya dianggap batal.